Assalamualaikum anak-anak. Good morning student. Bagaimana kabar kalian? Kelas 3 Abu Hurairah dan kelas 3 Abu Bakar. Ya, Miss Reza berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya belajarnya. Oke, hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran tematik subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 dan masih tentang makhluk hidup ya anak-anak. Yuk sekarang dipersiapkan bukunya dan alat tulisnya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah yang pertama, menulis cerita berdasarkan gambar berseri. Yang kedua, menyebutkan cara bersyukur ketika makan. Dan yang ketiga, menuliskan ciri-ciri makhluk hidup sesuai gambar. Yang terakhir atau yang keempat, menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, anak-anak, di sini ada urutan peristiwa. Ada 4 gambar. Nah, pada gambar pertama, ada gambar Nina sedang mencuci tangan dengan sabun. Lalu, gambar yang kedua, setelah mencuci tangan, Nina duduk di meja makan dan berdoa sebelum makan. Nah, pada gambar yang ketiga, Nina makan makanan yang dibuat ibu. Dan gambar yang terakhir atau gambar yang keempat, selesai makan, Nina meletakkan piring kotor di dapur. Nah, dari urutan peristiwa yang ada pada di gambar ini, nanti akan kita buat cerita ya pada slide selanjutnya. Nah, anak-anak, di slide sebelumnya tadi kan ada urutan peristiwa dari gambar-gambar. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita susun menjadi sebuah cerita. Nah, sekarang ceritanya Miss Reza bacakan ya. Nina baru saja pulang sekolah. Nina merasa sangat lapar. Ibu sudah menyiapkan makanan di meja makan. Nina pun segera mengganti bajunya. Sebelum makan, Nina mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu, ibu mengajak Nina dan Adi berdoa bersama. Nina mengambil makanan secukupnya. Ia mengambil nasi, lauk, dan sayuran. Nina makan dengan lahap. Nah, selesai makan, Nina membantu ibu merapikan meja makan. Nina membawa piring kotornya ke dapur. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, kita bisa mengambil poin-poin yang baiknya. Kita harus mencontoh seperti Nina. Nina pulang sekolah, langsung berganti pakaian. Dan sebelum makan, Nina harus mencuci tangan dengan sabun. Anak-anak di rumah juga seperti itu ya. Sebelum makan, harus mencuci tangannya dengan sabun. Dan sebelum makan, juga harus berdoa. Nah, ketika mau makan juga tidak boleh mengambil makanan secara berlebihan karena akan menyebabkan sakit perut. Ambillah makanan secukupnya ya anak-anak. Lalu setelah anak-anak makan, anak-anak harus membantu ibu merapikan meja makan dan membawa piring kotornya ke dapur. Kalau bisa membantu ibu mencucikan piringnya, itu lebih bagus lagi. Oke anak-anak? Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu adalah pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Coba ada yang masih ingat nggak sila pertama bunyinya apa? Iya betul, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka pengamalannya adalah yaitu kita bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan atau Allah berikan kepada kita. Nah, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di dalam rumah yang pertama adalah kita menjaga kebersihan. Nah, yang kedua, kita tidak boleh mencela makanan. Lalu yang ketiga, ketika makan, kita harus menghabiskan makanannya. Tidak boleh
membuang-buang makanan karena akan menjadi mubazir. Yang keempat, kita merapihkan meja makan setelah makan. Dan yang kelima, yaitu membantu ibu mencuci piring. Ya, ini adalah contoh-contoh pengalaman sila pertama Pancasila yang ada di rumah. Ya, anak-anak ya, bisa dicontohkan di rumahnya masing-masing, oke? Ya, anak-anak, selanjutnya yaitu adalah manfaat makhluk hidup. Nah, tumbuhan itu juga merupakan termasuk dari makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ada apa aja? Ada manusia, ada hewan, dan juga tumbuhan. Nah, salah satu manfaat tumbuhan adalah menghasilkan udara yang bersih untuk kita bernafas. Nah, manfaat hewan adalah dapat dijadikan sumber makanan. Contohnya seperti telur. Hewan apa yang bisa menghasilkan telur? Iya, betul, ayam. Terus selanjutnya ada daging. Hewan apa saja yang dagingnya bisa kita konsumsi atau bisa kita makan? Iya, betul. Daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging ikan ya. Seperti itu. Jadi, manfaat makhluk hidup itu ada banyak dan harus kita syukuri. Nah, tadi kan kita sudah belajar tuh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Sekarang pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan ya anak-anak, yaitu ada 3. Yang pertama, merawat tanaman di sekitar. Ya, kenapa kita harus merawat tanaman di sekitar? Ya, karena Allah kan sudah memberikan banyak tanaman di bumi. Nah, kita sebagai manusia, kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya seperti apa? Yaitu merawat tanaman-tanaman yang ada di bumi ini agar tetap tumbuh dengan baik. Karena apa? Tanaman itu mempunyai manfaat juga untuk manusia, menghasilkan udara yang bersih, agar kita bisa menghirup udara yang segar. Nah, yang kedua, yaitu pengamalannya adalah memelihara hewan peliharaan dengan baik. Nah, kalau anak-anak di rumah punya hewan peliharaan, harus dipelihara dengan baik. Dipelihara dengan baik itu bagaimana, Miss? Ya, kita harus kasih makan, kita harus mandiin, kita bersihkan kotorannya, kita kasih minum, seperti itu agar hewan peliharaannya dapat tumbuh dengan baik. Tidak hanya dengan hewan peliharaan ya, kita juga harus bersifat baik dengan hewan apapun. Ya, misalkan kita ketemu sama kucing, kucing liar bukan peliharaan kita. Nah, kita juga harus tetap bersifat baik kepada kucing. Nggak boleh kita nendang-nendang kucing, lempar-lempar kucing, itu tidak boleh ya. Nah, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan yang ketiga, yang yaitu adalah menolong teman yang kesulitan. Nah, anak-anak kalau mempunyai teman yang sedang kesulitan, kita harus menolongnya. Bukan kita malah nyukurin, oh syukur gitu. Nggak boleh ya. Kita harus menolong teman yang kesulitan. Itu adalah bentuk syukur kita karena mempunyai teman. Nah, oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran tematik kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan ya. Jangan telat makan, jangan telat sholat 5 waktu dan sholat duhanya, oke? Miss Reza pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.